Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang cermin. Yang pertama yaitu cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar menggunakan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Karena pembentukan bayangan dari perpanjangan sudut pantul, maka bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu sifatnya maya, kemudian tegak, sama besar dengan bendanya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bagian-bagian cermin cekung. Di cermin cekung ada titik F, yaitu titik fokus. M adalah titik pusat kelengkungan cermin. M di sini adalah jari-jari cermin. Kemudian ruang 1 itu antara O sampai F, ruang 2 F sampai M, kemudian ruang 3 dari titik M sampai tak terhingga. Kemudian ruang 4 ada di belakang cermin. Pembentukan bayangan pada cermin cekung menggunakan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Selain menggunakan hukum pemantulan, cermin cekung juga menggunakan 3 sifat sinar istimewa. Sifat istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Dalam pembentukan bayangan cermin cekung dibutuhkan 2 sinar istimewa saja. Bisa kombinasi antara sinar istimewa 1 dengan 2, bisa menggunakan kombinasi sinar istimewa 2 dan 3, bisa menggunakan kombinasi istimewa 1 dan 3. Di sini saya contohkan benda berada di ruang 3, berada lebih dari titik M. Yang merah ini adalah sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian saya contohkan pada sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dari perpotongan sinar pantul ini, maka terbentuk bayangan yang sifatnya yaitu nyata. Selain itu, sifat lainnya yaitu terbalik, diperkecil, berada di ruang 2. Contoh yang kedua yaitu benda berada di ruang 1. Kemudian menggunakan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian menggunakan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Nah, di sini terbentuk bayangan dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Maka sifat bayangannya adalah maya. Selain itu adalah tegak, diperbesar, berada di ruang 4. Untuk mengetahui sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung, selain menggunakan pelukisan sinar istimewa, juga menggunakan rumus ruang benda dan ruang bayangan jumlahnya adalah 5. Nah, di sini contohnya benda di ruang 1. Benda di ruang 1. Benda di ruang 1 berarti bayangan ada di ruang 4. 1 dengan 4 besar 4, sehingga bayangannya diperbesar.
Benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. 2 dengan 3, 2 lebih kecil, sehingga bayangannya diperkecil. Rumus cermin cekung. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, di mana SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus. Selain itu, M sama dengan SI dibagi SO, atau bisa juga dicari dari HI dibagi dengan HO, di mana M adalah perbesaran bayangan, HI adalah tinggi bayangan, HO adalah tinggi benda. Contoh soal. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Dari soal diketahui SO sama dengan 10 cm, fokusnya 6 cm. Jadi yang ditanyakan adalah SI, kemudian sifat bayangan. Untuk mengetahui SI, gunakan rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. SO-nya masukkan 10, SI-nya ditanyakan, fokusnya 6, sehingga 1/SI sama dengan 1/6, 1/10 pindah ruas jadi min 1/10, sehingga 1/SI sama dengan, untuk penyebutnya kita samakan. 6 dan 10 kita cari penyebut yang sama, yaitu 30. 30 dibagi 6 dapat 5. 30 dibagi 10 dapat 3. Sehingga 1/SI sama dengan 5 dikurangi 3, 2/30. Sehingga SI dibalik 30 dibagi 2, sehingga jarak bayangannya yaitu 15 cm. Karena positif, maka SI-nya, jarak bayangannya, sifatnya yaitu nyata. M sama dengan SI dibagi SO. Masukkan SI-nya tadi ketemunya 15, SO-nya 10, sehingga M sama dengan 3/2 atau 1,5 kali. Karena lebih besar 1, maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Selain menggunakan penghitungan dengan rumus, untuk mengetahui sifat bayangan, kita bisa melukis sifat bayangan dengan sinar istimewa. Tadi benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung, fokusnya 6 cm. Jadi benda berada di ruang 2. Kalau benda berada di ruang 2, berarti bayangannya berada di ruang 3. Sehingga sifatnya yaitu nyata, diperbesar, terbalik. Kita lanjutkan pada cermin cembung. Cermin cembung juga memiliki 3 sifat sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkuan cermin akan dipantulkan kembali.
Pelukisan bayangan pada cermin cembung. Benda pada cermin cembung hanya berada di depan cermin cembung. Untuk melukiskan bayangan, kita gunakan sinar istimewa yang pertama. Yang merah ini sinar istimewa pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Nah, di sini terjadi perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Maka sifatnya adalah maya. Selain maya, diperkecil. Rumus cermin cembung sama dengan cermin cekung, cuma fokusnya negatif. Contoh soal, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Dari soal diketahui jari-jari R-nya yaitu 30, sehingga fokusnya adalah setengah R. Setengah dari 30 yaitu 15 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah SO-nya 10 cm. Ditanyakan adalah jarak bayangan SI-nya dan sifat bayangannya. Untuk mengetahui SI, kita gunakan rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. F-nya adalah negatif karena cermin cembung. 1/SO masukkan 10, SI-nya ditanyakan, fokusnya 15, sehingga 1/SI sama dengan 1/-15, 1/10-nya pindah ruas, berarti min 1/10. 1/SI sama dengan, kita samakan penyebutnya 15 dan 10, sehingga penyebutnya adalah 30. 30 dibagi min 15 dapat min 2. 30 dibagi 10 dapat 3. Jadi 1/SI sama dengan min 2 min 3, sehingga min 5/30. Sehingga SI sama dengan 30 dibagi min 5, sehingga hasilnya adalah min 6 cm. Karena SI-nya ini negatif, maka sifat bayangannya adalah maya. M sama dengan SI dibagi SO. SI-nya min 6, SO-nya 10, sehingga perbesarannya adalah 0,6 kali. Karena lebih kecil dari 1, maka sifat bayangannya adalah diperkecil. Selain menggunakan penghitungan rumus untuk menentukan sifat bayangan, bisa dengan pelukisan sinar istimewa. Benda berada di depan cermin cembung, sehingga sifatnya yang terbentuk yaitu maya, tegak, diperkecil.